Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan atas apa yang telah sahabat-sahabat berikan kepada kami sebagai dukungannya untuk melanjutkan, mensukseskan dakwah kami ini. Semoga apa yang antum berikan semua dicatat di sisi Allah sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Baik, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi-materi dakwah yang sifatnya praktis, ya, itu kita kaji untuk dapat kita terapkan langsung. Ya, tidak bertele-tele, insya Allah kita bisa terapkan langsung dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sudah banyak video-video yang kami upload, ya, dengan berbagai macam tema. Insya Allah silakan berkunjung kembali pada channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, mungkin ada tetangganya, ada keluarganya, ada familinya, tolong informasikan, ajak untuk subscribe, like, and share. Dan itu insya Allah semuanya gratis. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar saya akan menyampaikan sebuah hadis. An Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innakum fi zamanin ulama'uhu katsirun wa khutuba'uhu qalilun man taraka fihi usyaira ma ya'lamu hawa au qala halaka wa sayati 'alan nasi zamanun yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutuba'uhu man tamassaka fihi bi'usyairi ma ya'lamu naja. Artinya, kalian berada di suatu zaman yang para ulamanya banyak dan para penceramahnya sedikit. Barang siapa meninggalkan 1/10-nya, dia tidak akan tahu hawa, atau dalam riwayat lain dia akan binasa. Ini kata Nabi. Jadi kata Nabi, akan mengalami umat itu di zaman Nabi dulu, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, lebih banyak ulamanya, sedikit para penceramahnya. Nah, tetapi kata Nabi diingatkan, siapa yang meninggalkan 1/10 saja dari ulama-ulama itu, maka dia tidak akan mengenal hawa yang ada dalam kolbunya. Sehingga kalau dia tidak bisa mengenal hawanya, tidak bisa mengendalikan hawanya, maka dia akan binasa. Ini kata Nabi. Ketika di zaman Nabi itu lebih banyak, di zaman sahabat tabi'in lebih banyak ulamanya, sementara mereka meninggalkan 1/10 saja. Nah, kemudian kata Nabi, dan nanti akan datang kelak suatu masa kepada manusia yang ulamanya sedikit
kemudian penceramahnya banyak. Barang siapa berpegang dengan sepersepuluh para penceramah itu, maka dia tidak akan tahu bagaimana dia bisa selamat. Ini. Jadi lebih banyak orang berpegang kepada penceramah, lebih senang kepada penceramah daripada pada ulama, maka dia tidak tahu bagaimana dia bisa selamat. Nah, oleh karena itu, makna daripada hadis ini, selalulah berpegang, mengikuti, belajar kepada para ulama yang betul-betul menunjukkan kepada jalan Allah dan Rasulnya, supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. Apa bedanya ulama dengan penceramah? Nah, itu bisa kita lihat. Kalau ulama itu betul-betul dia berisi, mengajak. Tapi kalau para penceramah itu lebih banyak bunga-bunganya, bahkan jauh daripada apa yang sebetulnya diinginkan daripada dakwah itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah zamannya sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan hadis riwayat Imam Ahmad ini bisa memotivasi buat kita agar kita betul-betul belajar kepada para ulama, baik itu ulama yang ahli dalam ilmu fikih, ulama yang ahli dalam ilmu akidah, keimanan, ulama yang ahli dalam ilmu ihsan, masalah qalbu, dan ulama yang betul-betul ahli dalam masalah akhir zaman. Inilah yang disebutkan dalam hadis Muslim tentang pilar-pilar agama Islam. Isi agama Islam itu 4 ini. Ya. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo ajak keluarga kita ngaji bareng. Ajak sahabat-sahabat kita untuk menuntut ilmu. Baik secara offline maupun secara lewat sosial media seperti ini. Lewat channel di YouTube misalnya. Banyak sekali channel-channel di YouTube yang menyajikan tentang ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, tinggal kita bisa memilih dan memilah. Syukur-syukur kalau kita kenal, sehingga kita bisa bertanya kalau kita tidak memahaminya. Baik. Nah, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengkaji ya pada pertemuan terdahulu tentang riya dan cara mengobatinya, tentang ujub dan cara mengobatinya. Nah, sekarang kita akan kaji tentang takabur. Tetapi part pertama yaitu takabur dan bahayanya. Nanti ada part kedua. Ya, ini kita lihat yang part pertama tentang takabur atau sombong. Jadi urutannya riya, ujub, takabur. Kalau riya tidak diobati, maka dia akan berubah menjadi ujub dalam kalbu kita. Kalau ujub tidak diobati, maka dia akan berubah menjadi takabur. Kalau sudah takabur itu sama dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sebagaimana riya, ujub, begitu juga sombong. Sombong ini adalah penyakitnya para ulama. Kalau tidak hati-hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk bisa berlaku sombong. Sombong dengan ilmunya. Begitu juga ahli ibadah. Semakin tekun dia ibadah, semakin rajin dia ibadah, maka semakin besar juga peluangnya dia menjadi orang yang sombong. Kalau tidak hati-hati. Begitu juga para pejabat, para tokoh, semakin tinggi jabatannya, semakin ditokohkan orang dia, itu pun semakin besar peluangnya untuk berlaku sombong. Sombong dengan jabatan, sombong dengan kedudukan. Kalau tidak hati-hati. Nah, begitu juga orang terkenal. Semakin terkenal, bisa jadi nanti semakin sombong dia. Nah, begitu juga orang kaya. Semakin banyak harta, semakin mewah kehidupannya, itu juga bisa berpeluang menjadikan dia orang yang sombong. Sekali lagi, kalau tidak hati-hati dan kalau tidak mengerti apa obatnya. Tapi kalau mengerti tentang obatnya, insya Allah bisa ditekan itu semua, bisa dikendalikan itu semua. Baik, mari kita lihat, apa sih takabur itu?
Takabur itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis. Nah, adapun makna secara bahasa, takabur itu adalah at-takabbur wal istikbar, berarti at-ta'azzum atau sombong. Ya, merasa besar. Itu namanya takabur. Ya, merasa besar, sombong. Nah, kemudian menurut istilah syariat, takabur berarti sikap seseorang yang membangga-banggakan diri atau ujub yang berakibat pada penghinaan atau meremehkan orang lain serta merasa tidak pantas untuk menerima kebenaran dari mereka. Inilah, jadi merasa dia lebih hebat, meremehkan orang lain, tidak pantas saya mendapatkan ilmu dari dia. Siapa dia? Tidak menolak kebenaran. Ini namanya sombong. Na'udzubillah min dzalik. Inilah definisi sombong dari para ulama, yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Yang dikatakan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seperti tadi, siapa kamu? Saya kan lebih senior. Saya kan lebih lama belajar di Timur Tengah. Saya kan lebih hafal Quran. Saya kan lebih banyak hafal hadis. Kamu siapa? Gak mungkin saya menerima ilmu dari kamu. Ahlus sogir misalnya gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu nanti jadi kesombongan dia. Ya, meremehkan orang lain, meremehkan orang yang tidak satu paham dengan dia, meremehkan orang yang tidak satu kelompok dengan dia, lalu menganggap dia paling benar, dia tolak kebenaran itu dari siapapun. Nah, ini namanya kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Nah, sebetulnya benar yang disampaikan dia. Tapi dia sombong. Hatinya mengatakan itu benar. Tapi karena bukan dari kelompoknya, karena dia masih muda, karena dia tidak terkenal, lalu tidak diterima. Nah, ini kesombongan kata Allah. Nah, jangan sampai kita terkena penyakit seperti ini. Nah, oleh karena itu masalah kolbu ini betul-betul harus ditata dia. Harus dibenahi dia. Nanti ada materi khusus kita tentang ini, insya Allah. Ya, itu nanti ada lebih dalam di sana kajiannya. Baik. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu
al-muslima kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kalau kita lihat terjemahannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muslim itu saudara sesama muslim. Jadi muslim sama muslim saudara. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun ormasnya, apapun komunitasnya, kalau dia muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim, itu saudara, kata Nabi. Nah, dia tidak menzalimi dan tidak menghinakan. Jadi tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menghina, dan tidak meremehkannya. Tidak boleh saling meremehkan. Itu nanti disombong dia. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. 3 kali Nabi menyebut. Sambil menunjuk ke arah dada. Ke arah kolbu. Itu makanya ada nanti kajian kolbu dia. Ada ulama kolbu. Cukuplah seseorang jahat apabila orang itu meremehkan saudaranya sesama muslim. Itu dikatakan orang jahat. Meremehkan saudaranya sesama muslim. Ah, siapa kamu? Bukan satu kelompok sama saya. Siapa kamu? Ilmu kamu berapa sih? Kamu tamatan mana sih? Umur kamu berapa sih? Nah, itu sudah kejahatan, kata Nabi. Ya, itu sudah kejahatan. Meremehkan sesama muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya haram darahnya. Tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Haram kehormatannya. Tidak boleh dihinakan. Tidak boleh direndahkan. Dan haram hartanya tidak boleh dirampas. Sesama muslim. Nah, inilah kalau memang betul dia mengaku sebagai muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kebetulan nama ulama hadisnya Muslim. Ini yang harus kita renungkan. Jadi tidak boleh meremehkan sesama orang muslim. Dan itu dikatakan sebagai kesombongan. Baik, mari kita lihat istilah lain dari takabur. Apa sih istilah lain daripada takabur? Pertama, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, takabur itu identik dengan marohan, mukhtalan, fakhuron. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Surah Luqman ayat 18. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, wala tusa'ir khaddaka linnas, itu meliputi sikap seseorang yang memalingkan wajah ketika sedang berbicara atau diajak berbicara dengan orang lain. Ia memalingkan wajahnya karena menganggap remeh lawan bicaranya atau merasa sombong. Jadi kita ketemu dia, kita mau bertanya sesuatu kepada dia, dia memalingkan wajah, tidak berhadapan. Itu sombong, kata Nabi. Kata Ibnu disebutkan, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Sombong itu termasuk memalingkan wajah, termasuk kesombongan. Jadi usahakan, misalnya kita sebagai ustadz, sebagai tokoh, ada orang awam, ada jamaah kita yang memang kita belum kenal dia bertanya, kita hadapkan wajah kita layani dia. Ya, kita ajak dia berbicara apa masalahnya, bertanya apa. Enak jadinya. Jangan berpaling begitu. Ngomong tapi berpaling. Kayak di sinetron. Jangan seperti itu. Apalagi sekali lagi, yang bukan satu kelompok. Kadang-kadang langsung kita buang muka. Begitu. Nah, itu termasuk sombong.
Tidak boleh. Tetap kita berhadapan ngomongnya. Itu. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan makna al-fakhur, yaitu membanggakan diri sendiri karena hartanya, karena jabatannya, dan lain-lainnya di depan orang lain. Artinya sikap sombong tersebut dapat tercerminkan dari cara berjalan yang sewena-wena. Nah, jadi al-fakhur ini adalah bentuk kesombongan yang dikarenakan dia punya harta banyak. Ya, banyak sebetulnya menurut orang yang miskin lah. Tapi masih banyak lagi harta yang di atas dia. Tapi dia sudah sombong. Ya, dengan jabatan, dengan sombongnya dia angkuh, membusungkan dada, berjalannya juga, dan seterusnya lah. Nah, ini sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, itu namanya al-fakhur, kata Imam Ibnu Katsir. Ini yang harus kita waspadai, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian, sombong juga itu disebutkan dalam bahasa Al-Quran namanya uluwan. Mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah siapkan negeri akhirat berupa surga itu Allah siapkan bagi orang yang tidak menyombongkan diri. Tidak uluan, tidak tinggi hati, tinggi diri, tidak. Kepada mereka Allah siapkan neraka kalau tidak bertaubat. Dan orang bertakwa itu nanti akan mendapatkan akibat yang baik di akhirat. Dunia akhirat. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jadi jangan kita bersifat uluan. Uluan itu tinggi. Tinggi hati, tinggi diri. Dan sebagainya, merasa tinggi dia. Orang rendah yang lain. Dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan macam-macamnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Inilah kata lain daripada istilah lain daripada takabur, ya, uluwan namanya. Baik, bahaya akibat sombong dan angkuh. Apa bahayanya? Mari yang pertama ya, tidak disukai Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ya, tidak suka. Makanya iblis itu dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Allah tidak suka kepada siapa saja yang sombong. Sombong iblis itu. Karena dia menganggap lebih mulia daripada Adam. Dia dari api, Adam dari tanah. Itu kata dia. Padahal dalam diri Adam, dalam diri kita, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur udara, ada unsur logam, ada unsur protein, unsur kolesterol, banyak sekali. Seluruh anasir-anasir alam semesta ini ada dalam tubuh manusia, dalam jasadnya. Belum lagi unsur ruhaninya. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad manusia. Manusia lebih mulia tapi tidak pernah sombong. Nah, itu Adam. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Makanya iblis itu diusir dari surganya Allah. Karena sombong dia. Baik.
Juga firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau dari surga itu, karena engkau telah menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Inilah tadi. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang sombong, kepada iblis. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan bahwa iblis itu asal muasalnya adalah dari bayi bangsa jin. Ya, dulu sebelum ada Adam di muka bumi ini, di antara sudah ada Banul Jin, bangsa jin, dan dia kasar. Disebutkan dalam riwayat tetap berkaki dua, bertangan, tapi hidungnya besar, giginya besar, ada ekornya. Bentuknya seperti itu. Makanya manusia lebih sempurna dia. Nah, karena selalu berbuat kerusakan, Allah turunkan pasukan malaikat. Ya. Maka mereka ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke laut, ada yang terbang ke awan. Sehingga tercecerlah seorang anak bayi jin. Namanya Azazil. Dikasih nama Azazil. Perintah Allah bawa dia. Dibawa ke alam malaikat. Ke alam malakut. Ke langit pertama. Atau langit kedua. Nah kemudian di alam malakut dipeliharalah oleh malaikat. Kemudian dikasih zikir-zikir malaikat. Akhirnya banyak zikir-zikirnya. Tumbuh sayapnya banyak. Hampir menyamai malaikat Jibril. Lalu Allah berikanlah kepada kedudukan menjadi panglima di surga itu. Sebagai panglima mengawasi semua malaikat. Nah ketika itu Allah memberikan pengumuman ingin menciptakan makhluk sebagai khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Diciptalah Adam. Disuruh sujud semua yang ada di sana, termasuk Azazil. Semua malaikat sujud kecuali Azazil. Tidak mau sujud. Tadi dia merasa sombong. Merasa dia lebih mulia. Dia tercipta dari api. Kemudian dia sudah sakti mandraguna. Kau punya kekuatan. Allah cabut itu panglima dia. Allah cabut. Allah usir. Allah katakan kamu orang kerdil. Kamu orang hina. Keluar dari surga ini. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Pokoknya kalau sombong hancur aja. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Mengaku Tuhan dia. Hancur. Raja Namrud merasa dia kuat, hancur. Siapapun, ingat, siapapun, entah itu sebagai umaro, entah itu sebagai ulama, entah itu sebagai agnia, orang kaya, sombong, hancur. Lihat itu Korun, kurang kaya apa dia? Hancur, tenggelam. Nah, jadi ini Bal'um bin Ba'uro, ulama, sombong dia, hancur. Inilah, jadi Allah tidak suka kepada yang sombong. Karena disebutkan dalam satu keterangan, sombong itu selendang Allah. Hanya Allah yang pantas sombong, karena tidak ada Tuhan selain hanya Allah. Itu selendangnya Allah. Jangan dipakai sekali-sekali selendang Allah. Nah kemudian yang kedua, pasti dimasukkan ke dalam neraka. Ini bahayanya sombong ini. Mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedangkan kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Itulah dia seburuk-buruk tempat, dan itu disiapkan bagi orang yang sombong. Ya, yang takabur. Nauzubillahi min dzalik. Kalau selama hidup tidak bertaubat. Tetapi kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampunkan semua.
Dan Allah rubah jadi kebaikan kalau mau bertobat. Nah, cara bertobat silakan buka kembali channel saya pada video sebelumnya sudah saya terangkan. Nah, juga firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Jadi inilah firman-firman Allah yang memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang sombong itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Neraka itu kan ada pintu-pintunya dia. Bahkan ada tower-towernya dia. Ada 7 pintu neraka, 7 tower neraka. Tuh, nanti kita akan jelaskan secara detail dia. Baru beberapa itu saya sampaikan tentang pintu neraka. Silakan nanti dibuka lagi. Nah, baik, sekarang kita lihat dalam hadis tentang bahaya sombong ini. Aniz Zuhri akhbaroni Salim anna ibna Umar hadatsahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Apa artinya? Tersebutlah seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kamu. Ia menyeret selendangnya dengan rasa sombong. Akhirnya ia disiksa Allah, timbul tenggelam di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW menginformasikan kepada sahabat ketika itu bahwa budaya Arab, ya, sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah, mereka itu memiliki baju baju jubah ya, tapi berbentuk gamis dia. Nih seperti jas begini, di dalam sudah ada baju, di luar ada lagi jas. Nah, cuman dia panjang, terseret-seret. Itu dalam keterangannya. Dan ada yang memegang budak yang memang tugasnya memegang seretan itu. Begitu tuannya berhenti, dia pun taruh. Nanti jalan lagi, diseret lagi, angkat lagi. Itu lambang kesombongan. Jadi orang-orang kaya ketika itu, para penguasa di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, seperti itu. Jadi lambang kesombongan. Lambang kesombongan dia. Merasa hebat, ini baju jubah jasnya itu panjang, mahal, ada yang megangi. Nah, itu maka kata Nabi, tersebutlah orang-orang sebelum kalian dulu. Mereka mati, masuk di kubur, maka mereka disiksa dalam kubur itu, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Nah, tapi kemudian ada yang menafsirkan ini di zaman sekarang, misalnya zaman belakangan, celana tidak boleh di bawah mata kaki. Padahal aslinya kan jubah ya, lambang kesombongan. Kalau celana itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Celananya sendiri tidak ngikutin sunnah. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi itu pakai izar. Ya, pakai sarung Nabi itu. Ada sarung bawah, ada pakaian atas. Itu kalau mengikuti Nabi, ya izar dia. Sarung, kayak kita lagi ihram aja. Ada kain bawah, ada kain atas. Nah, pakai kain bawah, kemudian pakai baju. Ada jas juga, jubah juga, tapi tidak panjang. Nah, jadi kalau celana yang di bawah mata kaki, kalau sampai terinjak-injak kena kotoran, ya mungkin lah itu jadi dosa karena najis kan. Tapi kalau dia agak di bawah mata kaki, pakai sepatu, menutup sepatu, itu juga
jangan langsung dituduh itu sombong, jangan dulu. Karena yang dimaksud dengan pakaian di sini ketika itu adalah pakaian luar, jubah tadi yang terseret-seret, lambang kesombongan. Nah, nanti kalau kita pun hati-hati kalau kita pakai pakaian di atas mata kaki, tapi ada kesombongan, ini juga terkena. Jadi ilatnya itu kesombongan itu. Ilatnya itu kesombongan itu. Nah, jadi ini ya, jadi intinya apa di sini? Orang yang sombong dalam kubur disiksa oleh Allah, timbul tenggelam. Bagaimana timbul tenggelamnya? Hanya Allah yang tahu. Kalau penasaran, silakan nanti akan dibuktikan oleh mereka-mereka yang ketika masih hidup sombong, tidak bertobat. Gitu ya. Juga kita lihat dalam hadis yang lain. An Abdullah bin Amr ibn As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlan nari kullu ja'zariyin jawazin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannati adu'afa'u al-maghlubun. Artinya apa? Sesungguhnya penduduk neraka itu adalah semua orang yang kasar lagi keras. Orang kasar lagi keras. Ini hati-hati. Ya walaupun dia katanya ulama, tapi kalau dia kasar, dia keras, bisa juga terkena. Kalau betul-betul ulama hasan, justru dengan keilmuan itu lembut dia. Nggak perlu kasar, nggak perlu keras. Ya kapan kita berdakwah keras, ya ada momennya dia. Tetapi dalam dialog, dalam memberikan wejangan atau berdiskusi atau bergaul, tidak perlu kasar, tidak perlu keras, karena ada terkena ancaman. Orang yang sombong, kata Nabi, itu penduduk neraka orang yang sombong. Orang yang banyak mengumpulkan harta dengan segala macam cara. Tidak peduli halal haram. Atau dia kumpulkan harta dengan cara halal, tetapi tidak dia keluarkan infaknya, zakatnya, sodakohnya. Itu urutannya ya. Infak, zakat, sodakoh. Itu nanti akan kita ulas insya Allah. Akan kita kaji pada pertemuan yang lain. Dia tidak keluarkan itu. Dia tumpuk-tumpuk harta. Kemudian orang yang sangat bakhil, pelit, medit, buntut kasir, korek. Artinya tidak mengeluarkan infak, zakat, sodakoh. Itu pasangannya. Nah, adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Orang yang lemah itu artinya orang yang tidak kasar. Orang yang terkalahkan itu artinya orang yang tawadu. Orang yang banyak mengalah dia. Nah, mengalah dalam arti kata, ya sudahlah. Kalau memang tidak mau menerima kebenaran, mau apa lagi? Nah, seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Dizolimi. Ya, misalnya rakyat dizolimi, ya kita mengalah saja. Mau bilang apa lagi? Mau berontak tidak boleh, bugot tidak boleh. Ya, mau tidak mau kita mengalah, sabar. Nah itu jadi dengan kesabaran seperti itu karena Allah, itu termasuk penduduk surga nanti kata Nabi. Banyak sekali nanti penduduk surga di antaranya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang kasar lagi keras itu penduduk neraka, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengumpulkan banyak harta, orang-orang yang bakhil, itu termasuk penduduk neraka. Sementara penduduk surga adalah orang yang lemah dan orang yang terkalahkan. Lemah lembut, terkalahkan, sering mengalah demi untuk kebaikan. Nah, kemudian kita lihat dalam hadis yang lain. An Amri ibni Su'aib, an abihi, an jaddihi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yuhsyaru al-mutakabbiru, yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amthala dzarri fi suwari ar-rajuli fi suwari ar-rijali yakshahum adzullu min kulli makanin fayusakuna ila sijnin fi jahannama yusamma bulas ta'luhum narul
larul anyar yusqauna min usorati ahlin nari tinatal qabbal. Kita lihat artinya. Pada hari kiamat, orang-orang sombong itu akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Nah, jadi orang-orang sombong itu di muka bumi ini kalau tidak bertobat, nanti di akhirat dijadikan dan dikumpulkan sebesar semut. Padahal kita segini, sebesar semut mana? Ya sebesar semut kita itu. Entah semut rangrang, entah semut api, entah semut apa lagi? Yang paling kecil ada juga. Semut gatal itu. Padahal tadinya dia sebesar kita manusia ini. Manusia akhir zaman inilah. Nah, tapi nanti di akhirat karena dia sombong, dikecilkan dia oleh Allah. Digiring. Loh, itu kok manusia kecil-kecil sekali. Itu dulu di dunia orang-orang sombong. Begitu kata malaikat. Kalau tidak bertobat. Nah, kemudian kehinaan akan melitipu mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam. Namanya adalah bulas. Wah, jadi penjaranya namanya bulas. Sudahlah kecil seperti semut. Dilihatin oleh orang semua, diinjak mati itu. Enggak mati ya, tersiksa diinjak dia sama yang lain. Kecil. Digiring ke neraka jahanam. Ada satu pintu di neraka, di tower neraka jahanam itu. Namanya pintunya bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah penduduk neraka. Yaitu tinatul khobal. Jadi dibakar pakai api, dikasih minum, minumannya itu nanah penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu nanti yang lainnya yang besar-besar seperti manusia biasa, ada yang bernanah-nanah. Nah, diambil nanahnya itu sedikit, diminumkan kepada mereka yang kerdil-kerdil ini. Siapa mereka yang kerdil itu? Orang yang sombong di muka bumi. Ini hadisnya sahih. Nah, jadi oleh karena itu kita harus waspada ini. Harus kita tata kembali kolbu kita. Makanya ini pengajian tentang kolbu ini nanti penting sekali ya. Jadi kolbu itu berlapis-lapis dia. Lapisan paling luar adalah as-sudur. Nah, di as-sudur inilah setan tawaf dia. Keliling dia. Bergelantungan di sana. Sementara ruh kita, jiwa kita di dalam. Maka selalu alladzi waswisu fi sudurin nas. Selalu memberikan was-was kepada kolbu manusia itu, kepada jiwa itu. Ditanamkan sombong, macam-macam. Itu harus kita obati nanti. Tapi ada caranya insya Allah. Baik. Kita lihat hadis yang lain. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan sebesar biji sawi dalam kolbunya. Hadis Imam Muslim, sahih. Tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, tempat lainnya adalah neraka. Cuma dua tempat, dua pilihan. Surga, neraka. Neraka seperti tadi, jadikan semut kecil, dibakar, dikasih minuman nanah-nanah penduduk neraka. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada part yang kedua. Apa temanya? Cara ampuh menghilangkan kesombongan. Nah, bagaimana cara menghilangkan kesombongan? Tetap bersama saya, tetap bersama kami di dalam Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.